Megawati Hangisti Pertiwi akhirnya buka suara tentang berbagai hoak di media sosial mengenai dirinya dan Megatron meminta para pembuat hoak untuk berhenti menyebarkan berita bohong, berita menyesatkan tentang dirinya di media sosial. Tentu saja peringatan dari Megawati Hangisti Pertiwi ini sangat ditunggu-tunggu karena seperti yang kita ketahui selama ini memang ada banyak hoak tentang Megatron di berbagai medsos. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang Megawati Hangisti Pertiwi, tapi bukan tentang bagaimana nanti permainan dari Megatron bersama Manisa BPSK di Liga Turki. Kita akan ngobrolin berbagai hoak atau berita bohong atau berita menyesatkan tentang Megawati Hangisti Pertiwi di berbagai media sosial. Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Megawati Hangisti Pertiwi akhirnya buka suara mengenai berbagai hoak tentang dirinya di media sosial. Nanti akan saya tampilkan pernyataan utuh, pernyataan lengkap dari Megawati Hangisti Pertiwi mengenai konten bohong, konten menyesatkan, dan juga konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang dirinya. Tapi kita bahas sedikit mengenai berbagai konten hoak yang saat ini sedang terjadi di media sosial. Di video saya kemarin, itu kan saya sudah membahas mengenai berbagai hoak yang menimpa Megawati Hangisti Pertiwi, dan ada salah satu yang menurut saya itu memang sangat tidak masuk akal dan sangat meresahkan karena hoak itu diposting atau dibuat oleh fanpage Megawati Hangisti Pertiwi sendiri. Ini adalah salah satunya, teman-teman bisa membaca hoak itu atau konten menyesatkan itu yang dibuat atau diposting oleh fanpage Megawati Hangisti Pertiwi. Kenapa saya bilang ini sangat meresahkan? Satu, yang pertama alasannya itu adalah karena memang itu konten itu tidak valid atau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah konten itu justru dibuat atau diposting di fanpage Megawati Hangisti Pertiwi. Kalau kita bicara tentang akun fanpage, ya biasanya memang akun fanpage itu akan memuat atau akan mendistribusikan atau memposting berbagai konten yang memang valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan tone-nya atau alurnya itu adalah konten-konten yang sifatnya sangat positif. Tapi yang terjadi di sini itu adalah sebaliknya, karena berbagai konten yang diposting di fanpage Megatron itu justru berita-berita yang tidak valid dan justru bisa merugikan Megawati Hangisti Pertiwi sendiri. Belum lagi kalau kita bicara tentang berbagai konten di YouTube, saya tidak akan menyebutkan YouTube-nya ya, karena nggak enak juga. Tapi teman-teman mungkin sudah tahu berbagai konten di akun YouTube yang sifatnya itu adalah hoak. Salah satunya adalah konten yang menyebut bahwa Arneta Putri dan juga Medial Yoku itu iri atau benci atau tidak suka dengan Megawati Hangisti Pertiwi. Selain itu juga ada berbagai konten yang menyebut bahwa Yola Juliana itu iri atau tidak suka dengan Megatron. Tidak hanya itu, juga para pemain voli Indonesia lainnya, terutama di Timnas Indonesia yang kemarin bermain di Civilik itu tidak suka atau mereka itu iri terhadap Megawati Hangisti Pertiwi, yang tentu saja para pembuat konten itu kalau ditanya dari mana sumbernya atau disuruh mencantumkan sumbernya, itu juga mereka mungkin saja tidak akan bisa untuk memberikan sumber validnya. Hari Minggu lah ya, saya itu kan nonton atau mengikuti live Arneta Putri di TikTok, dan saat itu ada netizen, ada volimania yang bertanya kepada Arneta Putri mengenai hoak yang menyebut bahwa Arneta Putri itu iri atau benci dengan Megatron. Nah, saat itu Arneta Putri itu menyatakan bahwa hubungannya dengan Megawati Hangisti Pertiwi itu sangat baik, dan dirinya itu tidak akan mau memberikan video klarifikasi karena apa? Ya, Arneta Putri itu merasa bahwa hubungannya dengan Megawati Hangisti Pertiwi itu tidak ada apa-apa, berjalan smooth dan berjalan baik. Atau hubungannya itu tidak seperti yang diberitakan oleh pembuat konten atau konten kreator di berbagai media sosial. Tapi sekali lagi gini teman-teman, ini semuanya keputusannya balik ke teman-teman semua, ke volimania, khususnya kepada fans Megawati Hangisti Pertiwi, apakah percaya dengan konten yang menyebut bahwa Yola Juliana, Arneta Putri, Medial Yoku, dan kawan-kawan itu tidak suka dengan Megatron. Ya nggak apa-apa, mau percaya monggo, tidak monggo, semua keputusan ada di tangan teman-teman semua. Tapi please bolak-balik saya bilang bahwa kita sebagai fans voli Indonesia, sebagai volimania seharusnya bisa bersikap realistis, bisa bersikap rasional, bisa berpikiran open-minded terhadap berbagai konten. Teman-teman bisa kok merujuk ke berbagai konten kreator atau YouTuber lah ya, yang memang selama ini memiliki basis data, memiliki rujukan yang jelas, memiliki referensi yang valid. Misalnya apa ya?
AM Station, nggak apa-apa kita ini aja kok ngobrolin santai. AM Station itu banyak volimania yang menyebut bahwa itu rujukannya oke. Kemudian juga FAM Korea itu juga bisa menjadi rujukan kepada teman-teman kalau membutuhkan konten-konten yang memang valid, memang berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak harus konten saya lah ya, karena saya itu kan masih bodoh, masih baru, dan kalau dibandingkan dengan FAM Korea, kemudian dengan AM Station, saya itu masih jauh, masih sangat jelek. Mereka jauh lebih senior, jauh lebih bagus, jauh lebih lebih ya lebih oke lah. Dan teman-teman seharusnya saran saya memang harus merujuk ke konten-konten seperti itu dibandingkan kepada YouTuber-YouTuber yang memang narasinya itu justru membuat hoak atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah pernyataan resmi atau pernyataan lengkap dari Megawati Yangistri Pertiwi mengenai berbagai hoak yang menimpa dirinya di media sosial. Teman-teman bisa membacanya atau kita baca bareng-bareng lah ya pernyataan dari Megawati Yangistri Pertiwi. Jadi, Megatron itu meminta para konten kreator atau para netizen itu untuk berhenti membuat hoak tentang dirinya karena Megawati Yangistri Pertiwi itu juga menyebut bahwa apakah para konten kreator atau para netizen itu tidak capek kalau setiap hari harus memikirkan materi atau konten yang sifatnya hoak tentang dirinya. Kita baca lagi kalimat lengkapnya bahwa menurut Megawati Yangistri Pertiwi ini yang perlu digarisbawahi bahwa konten-konten yang dibuat oleh konten kreator atau oleh netizen itu sifatnya itu tidak masuk akal. Ada kalimat yang menurut saya sangat bagus, yang ini merupakan penegasan dari pernyataan saya tadi bahwa saya itu kan menyatakan bahwa konten hoax itu tidak hanya merugikan voli Indonesia, tapi juga merugikan Megawati Yangistri Pertiwi sendiri sebagai pemain voli profesional. Nah, Mega, ini teman-teman bisa baca pernyataan utuhnya bahwa menurut Megawati Yangistri Pertiwi, para konten kreator yang membuat berita hoax itu tidak akan merasakan dampaknya. Nah, Megatron itu juga menyatakan bahwa orang yang diberitakan dengan konten hoax, dalam hal ini adalah Megawati Yangistri Pertiwi sendiri, itu akan merasakan dampak dari berbagai konten menyesatkan atau konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang diposting di media sosial. Selain itu juga masih ada pernyataan lanjutan dari Megawati Yangistri Pertiwi, dan menurut saya pernyataannya ini sangat clean, sangat clear, dan sangat tegas dari seorang Megatron. Jadi, menurut Megawati Yangistri Pertiwi, kalau memang support atau memberikan dukungan, seharusnya membuat berita yang masuk di akal manusia. Ini bolak-balik yang seperti tadi saya bilang bahwa bukan cukup disayangkan, sangat disayangkan ketika misalnya fanpage Megawati Yangistri Pertiwi itu justru membuat konten yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sifatnya itu justru sangat hoax. Karena apa? Ya seperti yang diucapkan oleh Megatron, para pembuat konten itu bisa jadi tidak merasakan dampak, tapi untuk Megawati Yangistri Pertiwi itu kan merasakan dampaknya seperti yang kita lihat di Red Spark ketika saat itu Megatron bermain di Liga Korea. Saat itu kan para pemain lain itu terkena dampak sampai ada yang menutup kolom komentar, kemudian juga ya berbagai efek lainnya yang dirasakan oleh para pemain di sekeliling Megawati Yangistri Pertiwi. Nah, ini adalah bagian akhir dari pernyataan Megawati Yangistri Pertiwi yang menurut saya sangat tegas, sangat clean, dan bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi para konten kreator, termasuk saya lah ya, untuk tidak membuat konten-konten yang menyesatkan atau konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita baca bareng-bareng pernyataan dari Megatron. Jadi, Megatron itu meminta agar udahlah para pembuat konten kreator itu stop atau berhenti membuat berita yang tidak masuk akal. Atau gini teman-teman, Megatron ini di akhir kalimatnya itu menyatakan bahwa nggak tahu deh punya akal atau enggak. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Megawati Yangistri Pertiwi sendiri, ya ini sekali lagi, ini merupakan sebuah, terutama di bagian akhir tadi ya, yang mana Megatron menyatakan bahwa mempunyai akal atau tidak, bahwa ini merupakan sebuah reminder bagi para konten kreator, sekali lagi termasuk saya lah ya, untuk tidak membuat konten yang hoax, untuk tidak membuat konten yang menyesatkan. Karena apa? Ya manusia itu kan dikasih akal, bedanya manusia dengan hewan itu kan ya akalnya aja. Jadi kalau masih punya akal, ini kesimpulan dari pernyataan Megatron ya, kalau masih punya akal ya berhenti membuat konten yang hoax, konten yang tidak valid,
konten yang menyesatkan dan konten yang justru bisa merugikan Megawati yang seperti ini. Karena apa? Ya sekali lagi sangat tidak masuk akal ketika fans atau penggemar itu justru membuat konten atau narasi-narasi yang negatif terhadap pemain yang diidolakannya. Ini kan ya nggak tahu akalnya ada apa enggak. Tapi sekali lagi gini teman-teman, semua tergantung kepada teman-teman semua. Kok mau percaya boleh, percaya konten yang mana silahkan monggo aja. Tapi kalau saya ya itu tadi merekomendasikan, ini juga masukan-masukan dari teman-teman di kolom komentar di akun saya bahwa Farm Korea itu sangat bagus, kemudian AM Station sangat bagus, terus ada lagi saya lupa namanya. Tapi kalau teman-teman gini, kalau teman-teman merasa ada channel Moji, Moji itu bagus karena ya pasti Moji kan pemegang hak siar volley Indonesia, Live Volley kemudian Proliga itu kan dipegang oleh Moji, begitu juga Civilik, kejuaraan dunia, VNL dan lain sebagainya. Tapi masih ada channel lain yang memang bagus dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sekali lagi tidak harus channel saya itu kan masih baru, saya itu kan masih jelek, masih bodoh dan masih harus belajar banyak dari Mas pemilik Farm Korea, kemudian AM Station, Moji, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, bahwa channel-channel tersebut, Farm Korea, Moji, kemudian AM Station itu sangat layak untuk dijadikan rujukan oleh teman-teman semua kalau membutuhkan konten yang valid, yang berbasis data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang pernyataan Megatron? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa doakan ya Timnas Indonesia berprestasi atau mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia, dan juga PBVSI kinerjanya semakin baik sehingga volley Indonesia itu tidak gini-gini aja. Oke, makasih, sampai jumpa.